Siap sapu bersih 8 laga sisa, Persib semakin di depan untuk mengukir sejarah. Nah, begitulah gambaran klub kesayangan kita semua, khususnya bobotoh saam dunia, siapa lagi kalau bukan Persib Bandung, yang mana akan menghadapi laga-laga sulit yang sangat menentukan arah di akhir musim ini. Dari 8 pertandingan tersisa, ada 4 laga final yang bisa menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara Liga Super Indonesia musim 2025-2026. Persib terlihat di atas angin, tapi satu kesalahan saja, Borneo FC bisa menikung di tikungan terakhir. Ini bukan sekedar persaingan biasa, ini soal momentum, tekanan, dan hitung-hitungan gila yang bisa mengubah segalanya. Kalau sekali saja terpeleset, gelar bisa hilang. Jadi siapa yang paling unggul? Persib atau Borneo FC? Nah, itu dia menarik kita bahas. Teman-teman, di konten ini kita akan bahas semuanya dari simulasi poin, tren performa, sampai 4 laga yang bisa jadi final sesungguhnya. Dengan hanya menyisakan 8 laga di musim ini, kedua tim yang bersaing di papan atas punya maksimal 24 poin. Kelihatannya masih banyak ya kan? Tapi di fase ini tidak ada ruang untuk membuat kesalahan sekecil apapun. Persib saat ini masih memimpin atau berada di posisi lebih baik. Tapi keunggulan itu belum aman sepenuhnya, teman-teman. Kenapa? Karena jarak poin yang tipis membuat satu hasil imbang terasa seperti kekalahan. Dan satu kekalahan bisa jadi bencana. Sementara Borneo FC, mereka ada di posisi yang siap menikung. Dan tim seperti ini selalu lebih berbahaya. Nah, teman-teman, kenapa kok cuma 4 laga yang jadi penentu? Karena 4 pertandingan ke depan yang dihadapi Persib Bandung lebih sulit. Pertama, melawan Bali United di GBLA, melawan Dewa United di Banten, selanjutnya melawan Arema di kandang, dan melawan Bayangkara di Lampung. Tim-tim ini sedang dalam tren positif, khususnya Bali United yang baru saja menang telak atas PSBS Biak. Dan tidak bisa kita lupakan juga ada Bayangkara yang secara mengejutkan melibas Persija Jakarta di Lampung kemarin sore. Sedangkan lawan yang akan dihadapi Borneo FC tergolong lebih mudah. Karena notabene tim dari papan bawah. Pesut Etam akan melawan PSBS Biak, PSM Makassar, Semen Padang, dan Persik Kediri. Di atas kertas, Borneo FC unggul jauh. Tapi dalam sepak bola, apapun bisa terjadi. 4 pertandingan ini adalah high risk matches. Disinilah tim biasanya kehilangan poin, teman-teman. Artinya, siapapun yang bisa sapu bersih atau minimal bertahan di 4 laga ini, hampir pasti jadi juara. Wow, 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 wow. Teman-teman, Persib punya keunggulan stabilitas. Mereka jarang kalah, permainan cukup rapi, tahu cara mengontrol pertandingan. Tapi ada satu masalah besar. Mereka sering kehilangan poin di laga yang seharusnya bisa dimenangkan. Contoh kecilnya aja, ketika bermain imbang melawan Persik di Kediri kemarin. Di fase ini itu fatal.
Kalau di 4 laga penentu, Persib hanya dapat 6 sampai 7 poin, itu sinyal bahaya. Karena mereka butuh minimal 9 sampai 10 poin dari 4 laga krusial untuk tetap aman. Nah, sekarang kalau kita lihat Borneo FC, mereka mungkin tidak sestabil Persib Bandung, tapi punya sesuatu yang lebih berbahaya, yaitu momentum. Borneo cenderung bermain lebih agresif, teman-teman. Mereka mengejar kemenangan, bukan sekedar menghindari kekalahan. Dan di perebutan gelar juara, itu bisa jadi pembeda. Kalau Borneo bisa ambil 10 sampai 12 poin dari 4 laga penentu tadi, mereka bisa langsung membalikkan keadaan. Wow. Teman-teman, sekarang kita masuk ke skenario gila. Skenario pertama, Persib aman jika menang 3 kali. Seri sekali di 4 laga penentu, jadi dapat 10 poin. Dalam kondisi seperti ini, mereka hampir pasti juara. Tapi, skenario kedua, jika Persib terpeleset, sekali menang, 2 kali seri, dan sekali kalah, cuma dapat 5 poin, dan di saat yang sama, Borneo FC menang 3 kali, kalah sekali, jadikan dapatnya itu 9 poin. Selisih langsung terpangkas, bahkan bisa berbalik. Di fase ini bukan cuma soal teknik lagi, teman-teman, tapi soal mental. Persib, kalau menurutku, ya ini kan menurutku pribadi, agak tertekan nih. Karena kan mereka punya misi untuk mengukir sejarah di Liga. Sedangkan Borneo FC bermain tanpa beban dan itu berbahaya. Karena dalam situasi seperti ini, tim yang lebih lepas sering tampil lebih tajam. Dan kalau kita lihat grafik permainan Borneo FC di pertandingan terakhir, mereka sangat agresif dan mereka sangat tampil begitu luar biasa. Pernah juga aku singgung bahwa dua tim, ya kan, praktis hanya 2 tim saja yang berpeluang merebut gelar juara Liga Super Indonesia. Jadi teman-teman, siapa yang lebih unggul? Secara posisi, Persib masih di depan. Secara peluang, ini masih 50-50, teman-teman. Satu kesalahan kecil, satu momen, satu gol bisa menentukan siapa yang angkat trofi di akhir musim. Dan sekarang pertanyaannya untuk kalian bobotoh, siapa yang bakal jadi juara? Persib atau Borneo? Kasih komentarnya barudak. Atur nuhun, Persib salawasna. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.